Ricky Rizal, Kuat Maruf, dan Putri Chandrawati dituntut 8 tahun penjara. Kenapa Richard Eliezer justru dituntut 12 tahun? Seperti diketahui, Richard Eliezer merupakan salah satu dari 5 terdakwa dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, Brigadir J. Sementara 4 terdakwa lainnya adalah Ricky Rizal, Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, dan Kuat Maruf. Mereka berlima didakwa melanggar pasal 340 subsidiar pasal 338 junto pasal 55 ayat 1, pertama KUHP, tentang pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati atau seumur hidup. Dalam persidangan sebelumnya, Senin, tanggal 16 Januari tahun 2023, Ricky Rizal dan Kuat Maruf dituntut dengan hukuman pidana penjara selama 8 tahun. Sedangkan, pada Selasa, tanggal 17 Januari tahun 2023, Ferdy Sambo dituntut dengan hukuman pidana penjara seumur hidup. Sementara kemarin, di hari yang sama dengan sidang tuntutan Richard Eliezer, Putri Chandrawati dituntut hukuman penjara selama 8 tahun. Tuntutan terhadap Richard Eliezer yang lebih besar dari 3 terdakwa lainnya membuat banyak pihak bertanya-tanya. Mereka berpendapat jaksa seakan tak mengindahkan status justice kolaborator, JC, atau saksi yang bekerja sama membongkar perkara yang dimiliki oleh Richard Eliezer. Apa pertimbangan jaksa? Diberitakan sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut terdakwa kasus pembunuhan Yosua Huta Barat atau Brigadir J, Richard Eliezer atau Baradae, hukuman 12 tahun penjara. Tuntutan untuk Baradae itu dibacakan JPU di Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan pada Rabu, tanggal 18 Januari tahun 2023. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan pidana penjara selama 12 tahun dengan dipotong masa penangkapan, kata JPU di PN Jakarta Selatan, dikutip dari Breaking News Kompas TV. JPU mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan terhadap terdakwa. Hal yang memberatkan Baradae karena merupakan eksekutor yang membunuh Brigadir J. Terdakwa merupakan eksekutor yang menyebabkan hilangnya nyawa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat, ujar JPU. Kemudian hal yang meringankan, satu diantaranya karena Baradae sebagai saksi pelaku yang bekerja sama untuk menguak kejahatan ini. Seperti diketahui, Baradae direkomendasikan oleh LPSK sebagai Justice Kolaborator, JC, di kasus ini. Jaksa menyimpulkan, Baradae terbukti melakukan perbuatan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Baradae dinilai melanggar pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat pertama KUHP tentang pembunuhan berencana dengan hukuman penjara maksimal seumur hidup dan pidana mati. Berikut selengkapnya mengenai pertimbangan JPU atau hal yang memberatkan dan meringankan tuntutan terhadap Baradae. Hal-hal yang memberatkan terdakwa merupakan eksekutor yang menyebabkan hilangnya nyawa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Perbuatan terdakwa telah menimbulkan duka mendalam bagi keluarga korban. Akibat perbuatan terdakwa membuat keresahan dan kegaduhan yang meluas di masyarakat. Hal-hal yang meringankan terdakwa merupakan saksi pelaku yang bekerja sama untuk membongkar kejahatan ini. Terdakwa Bekum pernah dihukum, berlaku sopan dan kooperatif di persidangan. Terdakwa menyesali perbuatannya. Perbuatannya telah dimaafkan oleh keluarga korban. Keluarga Brigadir J kecewa. Roslin Simanjuntak kecewa setelah mendengar Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Baradae dituntut 12 tahun penjara dalam kasus pembunuhan Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, keponakannya. Menurut dia, mestinya jaksa penuntut umum menuntut Baradae dengan hukuman di bawah tuntutan Putri Chandrawati yakni hanya 8 tahun penjara. Ia beralasan Eliezer sudah bersaksi dan menyatakan kebenaran sehingga kasus pembunuhan Brigadir J terbongkar. Itulah hukum di Indonesia ini tidak adil. Memang kalau sesuai dengan dakwaan JPU pembunuhan berencana harus 15 tahun. Tapi Eliezer kan sudah bersaksi, menyatakan kebenaran dan membuka semua rencana-rencana mereka.
kata Roslin Simanjuntak seperti dikutip dari Kompas.tv, Rabu, tanggal 18 Januari tahun 2023. Seharusnya Eliezer bukan dihukum di atas Putri Chandrawati, ya, harusnya di bawahnya. Ini malah terbalik hukum di Indonesia ini. Inilah di Indonesia hukum runcing ke bawah tapi tumpul ke atas, katanya. Roslin Simanjuntak mengatakan, keluarga Brigadir Yosua memahami apa yang dilakukan oleh Richard Eliezer dikarenakan perintah Verdi Sambo. Karena memang dia keadaan terpaksa, ya, oleh pimpinannya seorang jenderal yang memerintah, jadi otomatis dia melakukannya, ujar Roslin Simanjuntak. Di samping itu, lanjut Roslin Simanjuntak, Richard Eliezer selama proses hukum dan jalannya persidangan sudah mengakui kesalahannya dan bertobat. Dan juga dia membuka bagaimana skenario Verdi Sambo, seharusnya hukumannya lebih rendah dari Putri Chandrawati, ucap Roslin Simanjuntak. Oleh karena itu, Roslin Simanjuntak berharap hakim lebih bijaksana untuk memberi putusan kepada para terdakwa tewasnya Brigadir Yosua. Kami menginginkan dan mengharapkan keadilan yang sebenar-benarnya, agar hukum di Indonesia ini tidak tumpul ke atas, tegas Roslin Simanjuntak.